Selalunya amin di dalam bahasa Arab itu artinya istajib, artinya kabulkan doa. Kabulkan doa tanpa berdoa sesuatu yang membingungkan. Maka tentu ada doa yang dibaca oleh Nabi yang tidak didengar oleh para sahabat. Sehingga selepas Nabi Muhammad SAW menaiki mimbar, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami mendengar engkau mengucap amin, tapi kami tidak tahu apa yang kau doakan. Sekiranya apa yang kau baca ya Rasulullah, apa yang kau aminkan?" Kata Nabi Muhammad, "Barusan malaikat Jibril mendatangi saya. Kemudian malaikat Jibril ketika saya menaiki satu tangga pertama berdoa dan mengatakan kepada saya, aminkan doa saya." Yang berdoa Ruhul Qudus, yang berdoa Al-Amin. Yang membacakan aminnya adalah Nabi Muhammad SAW. Doa yang terbaik dan diaminkan oleh manusia yang terbaik. Kira-kira doa tersebut dikabulkan sama Allah atau tidak? Tentu pasti akan dikabulkan oleh Allah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang kau minta wahai Muhammad pasti bakalan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril berdoa. Doa malaikat Jibril adalah yang pertama, man adraka Ramadan wa lam yughfar lahu ab'adahu Allah. Qul amin. Amin kata Allah. Orang yang mendapati bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah, maka jauhkan dia dari rahmatnya Allah. Maka Nabi Muhammad SAW katakan amin. Di sini malaikat Jibril berdoa dan mengatakan, barang siapa yang mendapati Ramadan sementara dosanya tidak dihapus oleh Allah, jauhkan dia daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mafhumnya adalah dengan kita mendapati bulan Ramadan ini kita sudah diampuni dosa kita. Karena dalam hadis tersebut tidak dikatakan man adraka Ramadan wa shalla wa qama wa sama wa la. Man adraka Ramadan bimujarrad al-idrak. Cukup dengan pengikutan kita merasakan satu hari di bulan Ramadan, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang bilang, kenapa kok saya ini dipanjangkan usianya sama Allah? Karena Allah tahu kita banyak dosa. Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk merasakan nikmatnya bulan Ramadan. Para salafus saleh dikatakan oleh mereka, orang-orang yang berada di dalam kuburan itu berharap untuk hidup di dunia walaupun satu hari. Supaya apa? Supaya bisa merasakan satu hari di bulan Ramadan. Kalau kita tanya mereka, apa yang mereka andai-andaikan? Pengennya apa? Kalian yang sudah masuk kubur, mereka mengatakan, kami pengen balik ke dunia untuk merasakan satu hari saja dari bulan Ramadan. Satu hari dari bulan Ramadan. Dari hadis tersebut kita pahami bahwa ketika Nabi Muhammad SAW mengaminkan doa malaikat Jibril, man adraka Ramadan, mendapati bulan Ramadan dan dosa yang tidak diampuni oleh Allah, mafhumnya adalah dosa kita diampuni oleh Allah selagi kita tidak melakukan hal-hal yang membuat Allah murka. Tanpa perlu sholat, tanpa perlu zakat, tanpa perlu melakukan amaliyah, zikir dan semisalnya. Menjawab tadi, apalagi kalau melakukan, ya, apalagi ketika kita melakukan, tentu pahalanya berbeda. Di bulan Ramadan, kata Nabi Muhammad SAW, orang yang melakukan ibadah sunnah dapat pahala wajib. Orang yang melakukan amaliyah wajib dapat pahala 70 kali lipat. Jadi jangan dikira bahwa semuanya amaliyah kita pada malam hari ini atau siang hari ini dan tidak ada bedanya siang dan malam. Ramadan sama aja. Wah, malam juga kita nggak Ramadan, sama aja siang malam itu bulannya sama kita, harinya sama, mulianya sama, tidak ada perbedaan antara malam dan siang. Antara aja malam aja kita gibahin orang, ngomongin orang, sama aja. Sama-sama bulan Ramadan, ya. Sama-sama bulan Ramadan, bulan mulia. Apalagi di malam-malam Ramadan diturunkan Al-Quran di malam atau di siang. Di malam bulan Ramadan, artinya malam-malam Ramadan, layali Ramadan adalah malam yang mulia. Nah, di dalam hadis tersebut, ya sekali lagi saya ulangi, kita pahami bahwa sesungguhnya mujarrad al-idrak, kita dikasih kesempatan untuk merasakan satu hari bulan Ramadan, itu adalah tabungan besar kita di akhirat. Tabungan kita besar kita di akhirat. Nah, jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah kita bukan termasuk orang-orang yang di dalam doa malaikat Jibril dijauhkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat Jibril menaiki Nabi Muhammad SAW menaiki tangga di mimbar tersebut yang kedua. Doa malaikat Jibril, barang siapa
yang mendapati kedua orang tuanya tapi tidak sempat untuk berbakti kepada keduanya, jauhkan dia dari rahmat Allah. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan amin. Kemudian menaiki tangga yang ketiga, barang siapa yang mendengar nama wahai Muhammad kemudian tidak bersolawat kepadanya, jauhkan dia dari rahmat Allah. Maka Nabi Muhammad SAW mengaminkan ketiga doa malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Ya, jadi puasa Ramadan berbeda kemuliaannya. Di dalam Al-Quran kita banyak sekali membaca firman Allah, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang untuk memberikan perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Orang-orang yang beriman yang dipanggil. Mafhumnya adalah panggilan keimanan kepada orang-orang yang berpuasa itu adalah khususiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak katakan ya ayyuhan nas kutiba alaikumus shiyam, wahai manusia diwajibkan kepada kalian puasa. Padahal kewajiban bukan hanya untuk orang Islam, tapi untuk semua. Untuk semua. Karena puasa ini bukan hanya dari syariat kita, syariat orang-orang sebelum kita diwajibkan. Allah katakan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Orang-orang terdahulu juga mereka mendapatkan kewajiban berpuasa. Ya. Maka dari itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, panggilan keimanan. Dan kita menjawab panggilan Allah, artinya mafhumnya kita orang yang bisa mendapatkan predikat keimanan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjauh daripada kata-kata tersebut, artinya kita bukan orang yang beriman. Tapi ketika kita mengiyakan apa yang Allah Subhanahu wa taala panggil kepada kita, berarti kita termasuk orang yang ya ayyuhalladzina amanu. Dan perbedaan di dalam Al-Qur'an, kata ulama Al-Qur'an, mereka katakan kalau ya ayyuhan nas itu umum